Radio Republik of Indonesia. Anda masih bersama kami, RRI Tanjung Pinang, Radio Tanggap Bencana COVID-19, Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Religi Pagi mencari inspirasi hikmah dalam pendidikan agama dan pembinaan kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk pendengar RRI Tanjung Pinang di mana saja berada. Untuk hari ini Senin 6 Juli 2020, sekarang kita dalam program Religi Pagi bersama saya Yuliana Zainuddin, dan di studio sudah hadir Ustadz Ali Yusren yang nantinya akan menyampaikan tausiah kepada Anda. Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui line telepon 27100. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali Yusren. Untuk tausiah hari ini mengenai ayat 31 bagian ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Berfirman Allah Subhanahu wa taala pada surah An-Nahl 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar. Lahum fiha ma yasha'un. Kadzalika yajzillahul muttaqin, yaitu surga Adnan yang mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang mereka kehendaki. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang taat hukum. Mereka taati hukum bukan karena takut dihukum. Ucap dan katanya laksana semerbaknya sekuntum bunga, menyebar ke segala penjuru dengan aroma harum. Dalam menjalani kehidupan, berbagai kesulitan mereka hadapi dengan senyum, dan ketika ada aib teman yang tercium, tidak lantas bak harimau sedang mengaum, melainkan mencoba untuk memendam atau meredam, lalu mencoba maklum. Betapa tidak, hanya Nabi kita Muhammad SAW yang tak pernah berbuat salah. Karena itu beliau disebut maksum. Dan apakah kita pernah membayangkan jika pada suatu saat nanti ada hakim yang mempermainkan atau memperjualbelikan hukum, yang salah dimenangkan dan yang benar terhukum? Jika itu terjadi, akankah ada lagi orang yang mau menjadi makmum? Ada kalanya hukum dilanggar demi memperoleh segelas air minum, dan itu bagian dari perbuatan mesum. Seperti orang yang tega membunuh darah dagingnya
karena khawatir tidak mampu membeli beras ataupun gandum, atau demi alasan supaya cepat kaya lalu bekerja rangkap sebagai penjual sejenis opium. Surah Al-Isra 31, penjelasan tercantum. Taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Renungkanlah. Kebenaran jangan hanya dikulum. Jangan begitu mudah terpesona dengan yang serba ranum. Jangan pula mengatakan yang sudah padahal belum. Sebab bisa jadi itu hanya jebakan yang membuat kita laksana terkena strong. Surah Al-Kahfi 31 selalu disampaikan dari atas podium dengan harapan kita segera mafhum. Ulaika lahum jannatu adalin tajri min tahtihimul anhar. يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga adenan, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah. Pendengar yang berbahagia. Diam dan tidak bergerak bukan berarti vakum. Di hati orang-orang yang beriman, ayat-ayat Allah selalu melantung. Laksana berteriak dalam hening. Seakan terasa firman-firman Allah menyentuh hingga ke sumsum. Pernyataan Nabi Isa alaihissalam pada surah Maryam 31-33 adalah bukti bahwa beliau bukan Tuhan, melainkan hamba atau oknum. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرٌّ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan Dia memerintahkan kepadaku mendirikan solat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku. Dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik pendengar, itu tadi tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Ali Yusren mengenai ayat 31 bagian 7. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama di line telepon 07712700. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Ini di bidang Yuli. Baik, silakan Pak Rasino. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin tak sama dengan ayat 37 pada lain. Jadi pertanyaannya, dari Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kalian saling menggunjing. Ada seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudara sendiri. Iya. Nah, jadi artinya ini seperti apa, Ustaz? Karena mungkin itu dari surat Al-Quran, jadi supaya hanya ada pencerahan, Ustaz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk penelpon selanjutnya sebelum ditanggapi oleh narasumber kami untuk hari ini di line telepon 27100. Baik, Ustadz dapat ditanggapi terlebih dahulu. Ya, baik. Jadi perintah sering menggunjing, ribab namanya ya, saling menceritakan aib sesamanya. Dan ini kita persamaannya kita bisa juga jumpai pada surah Al-Humazah. Di sana bukan hanya lagi perintah, perkenalan, tapi hukuman. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang mengumpat dan mencela. Lalu dijelaskan juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang menggunjing itu tidak ubah seperti orang yang memakai bangkai saudaranya sendiri. Jadi menjelek-jelekkan orang. Dan kadang-kadang tujuannya supaya nampak baik. Padahal menjelekkan orang itu atau menyalah-nyalahkan orang itu sudah kesalahan. Itulah kenapa Allah dan Rasulnya melarangnya itu. Sebab ini nanti punca atau penyebab terjadinya perpecahan. Dan bukan tidak mungkin saling menghancurkan. Jadi maha benar Allah dan juga penghormatan kepada Rasulullah yang menyampaikan pesan-pesan akhlak dalam Al-Quran dan hadisnya, yang tujuannya tidak lain adalah untuk semakin indah hidup di dunia ini. Jadi tidak ada perpecahan, tidak ada kesalahpahaman. Sebab fitnah memang akan menghadirkan perpecahan, disebabkan fitnah itu datang dari satu arah. Jadi kemana? Disinilah Allah sering menyindir kita dalam Al-Quran supaya tidak saling mengadu domba, sebab begitu sengsaranya orang yang terfitnah. Dan ini juga yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, al-fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi orang-orang yang memfitnah itu adalah orang yang kategori juga manusia kejam. Karena dia kepintarannya, kecerdikannya hanya dipergunakan untuk menghancurkan orang. Tapi kadang-kadang orang yang seperti ini justru merasa hebat. Apapun latar belakangnya, kemanapun tujuannya, tidak akan ada selesai apabila fitnah dijadikan sebagai alat penyelesaian sesuatu. Dan inilah kenapa kita berhati-hati. Dan kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan diam itu emas. Artinya apa? Kalau tidak tahu permasalahan, tak usah ikut campur. Maka yang distilahkan. Sedangkan banyak bercakap itu perak diumpamakan. Tapi sebenarnya belum tentu juga bisa jadi besi bekarat. Jadi tidaklah seseorang itu suka memfitnah, bukan sebatas hobi, tapi karena memang orang ini juga seperti yang kita singgung tadi, memang manusia kejam. Karena itulah kita berhati-hatilah, dan bukan tak mungkin juga nanti Rasulullah pun juga dinodai. Sebagaimana yang barangkali sebagian kita melihat, membaca
atau mendengar di TV tentang sebuah lirik lagu yang menggambarkan seakan-akan Rasulullah itu bintang film dan Aisyah berlari-lari katanya. Tidak ada sejarah yang mengatakan bahwa Nabi dan Aisyah berlari-lari mengumbar rasa cinta, berasmara. Ini naudzubillahi min dzalik. Begitu mungkin Yuli. Baik. Penelpon berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Ibu Hadi yang Kamboja. Baik, silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Ibu. Ini Pak Ustaz numpang tanya. Hmm. Kalau kita bersedekah, Ya. kita kan nengok orang itu betul-betul tak mampu. Jadi kita ngasih orang itu, langsung kita bilang gini Pak Ustaz, jangan cita-cita sama orang ya, nanti saya tak enak. Apakah salah tuh Pak Ustaz? Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi Ustaz. Ya. Jadi ada dua versi ya. Pertama kita yang memberi, jangan cerita ya sama orang nanti saya tak enak. Jadi ini kan juga banyak hal yang tersimpan. Artinya begini, kita sampaikan itu karena barangkali yang kita berikan tadi ke orang itu tidak ada lagi untuk kita. Nanti orang datang minta apa, nak jawab. Nah itu. Yang kedua, memang kalau bersedekah itu juga jangan dipamer-pamerkan. Sebab nanti akan ria. Kecuali jadi ada pemberian yang kita bisa sampaikan kepada orang, tapi tujuannya adalah untuk memancing orang itu supaya juga mau bersedekah. Nah itu. Jadi diberikan sedekah, kadang terucap, kadang sengaja diperlihatkan supaya kita itu termotivasi. Sebagaimana di daerah kita ini kadang-kadang tidak susah kita melihat. Ada saja ya di jalan-jalan tuh orang yang kadang-kadang tidak waras sepenuhnya, tapi dia masih bisa menyatu dengan kita, dia masih bisa minta dan memintanya itu pun sopan. Lalu kita memberi, dan ketika kita memberi itu ada orang di sekitar kita. Nah, supaya orang itu kita pancing untuk memberi. Tapi kalau di posisi ini, contohnya kita kan hampir setiap hari keluar, lalu parkirkan kendaraan. Nah, nanti kita lebihkan pula uang parkir tuh sama teman-teman kita yang menjaga kendaraan kita. Lalu kita katakan, Bang, diam-diam aja ya, jangan dikasih-kasih tahu. Itu tak cocok juga. Tapi bolehlah kita lihat di mana posisi kita, di kondisi apa kita mengatakan. Tidak usah bilang-bilang, mungkin ini cocoknya kepada keponakan kita barangkali. Nah, kita berikan, jangan ngomong-ngomong ya, jangan cakap ya, nanti yang lain. Nah, sebenarnya itulah sambungan di batin. Tapi sebenarnya bicara tentang sedekah ini cukup banyak hadis firman Allah yang mengingatkan kita supaya kita rajin bersedekah. Sebab salah satu ciri-ciri orang yang nanti masuk surga adalah orang yang mau bersedekah ketika dalam keadaan lapang maupun sempit, Yul. Jadi tidak hanya ketika berlebih bersedekah. Jadi barangkali orang yang menangkap pesan ini di permukaan, jadi kalau kita tidak ada duit, emangnya sedekah itu harus duit? Kan tidak. Jadi seuntai senyum yang ikhlas. Yang ikhlas ya Yul, jangan yang menawan. Karena kakek-kakek, nenek-nenek tidak ada pula menawan senyum tuh. Ikhlas gitu loh. Nanti orang pada cemberut semua. Aku sedekah pun tak ada guna juga. Karena senyumku tidak indah. Bukan itu. Perhatian. Ya silakan. Baik. Telepon ketiga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Yuli. Ya, dengan siapa di mana Pak? Dengan Sony. Baik, silakan Pak Sony. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Pak Sony. Batas apa beda sedekah dengan itu Pak, dengan bantuan? Zakat mungkin. Sedekah dengan bantuan gitu ya. Iya, bantuan. Baik. Jadi terus batasan kita bersedekah tuh batasannya apa? Batasannya kondisi kita ini kan lagi pas-pasan. Iya. Tapi kita wajib tak bersedekah. Kan ada batasan-batasannya. Gitu. Iya.
wajib. Ya kalau kita secara umumnya bersedekah gitu, tapi dipaksakan. Ya. Baik, Pak. Nah, dalam agama bagaimana Pak? Dalam penjelasan hadis itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Beda bantuan dengan sedekah dan batasan sedekah itu di mana? Ya. Baik, silakan untuk ditanggapi terlebih dahulu, Ya. Ustaz. Jadi sedekah itu sinonimnya bantuan Pak Sony. Nah, cuman batasan sedekah. Betul, sedekah itu wajib. Tapi tidak macam zakat. Kalau zakat itu kan 2,5%. Jadi ada batasannya. Tapi kalau sedekah ini seberapa yang kita ada? Ya, kita terima dulu. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Bu? Dengan Bu Ria di Kijang. Silakan Bu Ria. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Ibu. Ini Pak Ustaz, saya ingin tahu sedekah apa pendapatan kita itu berapa persen itu kan. Jadi kalau kita sedekahkan ke masjid, boleh tak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dilanjut untuk menanggapi pertanyaan Pak Sony, Ustaz. Ya, kemudian kalau tadi bantuan, jadi memang bantuan. Barangkali kita bersedekah macam ini kan Pak Sony, kan kita bukan hanya pribadi ya, didahului oleh para pemerintah kita. Jadi memberikan bantuan sembako, itu kewajiban. Ini artinya dari pribadi. Dan sedekah itu contohnya kita laki-laki ini, apalagi Tanjung Pinang ini pada umumnya macam tidak salah ya kalau ada laki-laki yang tidak pernah duduk di kedai. Nah, bahkan perempuan banyak mendominasi termasuk Uli kali. Nah, jadi kita duduk. Nah, lalu kita tidak bisa banyak. Tapi ketika ada kita melihat teman yang satu ruangan dengan kita dan kita mampu hanya sebatas untuk membayar segelas teh kopi, ya udah kita berikan. Nah, tapi kalau kata Nabi andaikan pun itu pun tidak ada, ya perhatian baik kepada orang, berpraduga baik dengan orang. Nah, begitu Pak Sony. Sementara selain daripada sedekah itu seperti zakat itu ada aturannya, itu ya. Dan yang penting tadi kita sudah singgung, yang kedua Allah sampaikan pada ayat 268 Al-Baqarah. Di situ dimaknai ada dua. Orang yang mau bersedekah dan rutin bersedekah, maka orang ini jauh dari jangkauan setan. Yang pertama. Kemudian orang yang mau bersedekah, bukan tidak mungkin dengan sedekah itu dosanya Allah ampunkan. Nah, jadi kalau sedekah ini bukan jumlahnya ya. Jadi kemauan untuk memberi, kemauan untuk berbagi. Mungkin tidak bisa benda, mungkin ada ilmu. Nah, jadi kalau ilmu pun kita anggap seperti benda juga, takut habis. Nah, jadi datang orang ke rumah kita, keluar masuk, yang terakhir pun datang juga. Lama-lama dia tahu, dia tanya, ternyata orang yang ke rumah yang bolak-balik itu menanya bahwa di sini ada pelajaran baca Quran. Orang yang terakhir pun enggak juga. Saya minta juga lah Pak Ustadz diajarkan Fatihah. Kata Pak Ustadznya Fatihahnya udah habis. Bisa gitu ya? Fatihahnya udah habis. Bisa Ustadz. Nah, itu tadi. Nah, jadi ini udah makanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu yang sangat dibenci Nabi adalah orang yang berilmu ketika ditanya dia enggak mau memberitahu. Pelit ilmu gitu Ustaz. Pelit itu salah satu yang dibenci oleh Nabi. Marilah kita rajin bersedekah. Terlepaslah, ini kan tidak dipaksa oleh Allah. Kalau kita menganggap karena COVID ini kita tidak bisa bersedekah dan memang tidak bisa, untuk apa dipaksakan? Tapi kita ingat juga kata Allah, memberilah, membantulah dalam keadaan lapang dan sempit. Jadi sebisa Allah sudah tahulah, kita juga tahu, Allah Maha tahu dan diperhatikan. Kemudian pendapatan kita sumbangkan ke masjid, boleh untuk membantu masjid, ya.
Tapi kalau kita sudah bicara zakat tadi, itu zakat bukan ke masjid, ke orang. Bisa jadi barangkali imam masjid, dia kategori fisabilillah. Jadi kalau macam pendapatan tadi silakan. Itu kan jumlahnya tidak ditentukan, diukur semampu kita lah. Dan sekecil apapun bantuan itu untuk masjid, karena memang begitulah ya, kadang-kadang tradisi tidak, tapi kadang-kadang setan tuh hebat sekali untuk kita. Kalau udah nak masuk celengan masjid tuh, mana uang receh, itulah Yul yang dicari, ya kan? Kadang mama tanya sama anak dia, ada lagi tak sisa duit jajan tadi gitu? Ada mak nih, berapa? 100, masuklah itu. Jadi kita mudah-mudahan berlindung kepada Allah. Ya, ada lagi telepon, silakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana Pak? Ruli. Silakan Pak Ruli. Pak Ustadz. Iya Pak. Apa kabar? Salam tanggap Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah. Insya Allah kita dijauhkan dari kopi itu ya Pak. Iya. Ustadz. Saya dipitnah udah, sedekah udah. Saya satu aja. Apa itu? Ada ya katakanlah akun-akun tertentu di lembaga pemerintah. Ya sengaja mempersulit urusan. Urusan orang hanya untuk menampakkan rezeki Pak Ustadz. Oh begitu ya? Bukan lagi mencari rezeki yang halal kayaknya nih ya. Tapi sengaja mempersulit, menyakiti, menzalimi masyarakat. Apakah itu juga yang mendapatkan rezeki? Apakah itu juga yang kita dengar itu Pak? Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah gitu? Iya. Sedikit banyak mungkin ada rentetannya Pak Ustadz. Banyak rentetan. Itu bukan lagi memfitnah, tapi kenyataan Pak Ustadz. Kenyataan. Tapi akhirnya jadi fitnah juga kan Pak? Iya. Rezeki yang macam inilah dibawa pulang, dikasih nama anak bini di rumah, rezeki mungkin dia abal-abal mungkin ya, bukan lagi abal-abal, dosa kali. Dosa. Tapi orang tak peduli Pak Ustadz. Itulah. Baik Pak, ngeri ya Pak Ustadz ya. Ya ngeri. Dulu Pak Ustadz, dadah ujung-ujungnya. Baik Pak Ruli ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mempersulit urusan orang lain untuk kesenangan diri sendiri Ustadz ya. Barang siapa yang mempersulit sesamanya di atas dunia ini, kalau saya persulit Yuli, nanti kata Nabi, Allah mempersulit kita di padang mahsyar. Barang siapa mempermudah urusan teman, maka Allah juga pun nanti mempermudah segala urusannya. Jadi urusan dunia ini sebenarnya kecil dibanding nanti huru hara hari kiamat tuh Yuli. Nggak ada bantuan, itu murni nanti dari Allah yang memberikan bantuan untuk kita. Terlebih ketika di padang mahsyar itu. Nah makanya inilah kenapa hadir agama di tengah-tengah kita. Itu untuk saling mengingatkan. Di Al-Quran pun ciri-ciri orang yang beriman itu mau mengingatkan. Sampai kata Nabi, dan itu kejadian, sampaikanlah yang qulil haq walau kana murran. Sampaikan yang benar walau sakit, walau pahit. Ya, itu barangkali Yul ya. Baik. Jadi udah kita selesaikan. Oke. Iya Ustadz, di penghujung acara simpulannya Ustadz. Ya, jadi hanya mengutip dari Quran tuh. Marilah kita berbekal. Jadi berbekallah, sebaik-baik bekal adalah beriman, beramal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustadz, terima kasih sudah hadir di studio, sudah dapat menanggapi pertanyaan dari pendengar. Pendengar, kami ucapkan terima kasih juga atas atensi Anda. Kami akhiri program Religi Pagi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, inilah Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Pro 1 RRI Tanjung Pinang, 98,3 MHz. Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Pro 1, Kanal Inspirasi.
Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19.